Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Fatimatu Zahro dengan NIM 1910411039. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing. Nah, pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Nah, dalam ekonomi yang sangat kompetitif dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan cara melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih. Nah, menyediakan dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Apa itu loyalitas pelanggan? Secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa yang tertentu. Loyalitas pelanggan merupakan kelanjutan dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, menurut Kotler menyebutkan ada 6 alasan mengapa situasi perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama, pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya pelanggan loyal akan memberi keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya pendapatan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan menjaga dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan percaya juga dalam urusan lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada berbagai cara untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara satu, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, strategi pemasaran untuk membangun hubungan pelanggan. Yang keempat, menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Dan yang kelima adalah membangun loyalitas. Nah, gimana sih caranya agar pengaruh dan total kepuasan pelanggan? Nah, caranya, bagi perusahaan yang berpusat atau pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Perusahaan harus lebih baik lagi untuk memperlihatkan tingkat kepuasan konsumen atau pelanggannya, karena di era sekarang internet sudah menyediakan banyak sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita baru yang sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Total kepuasan pelanggan. Nah, secara umum kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Karena apa? Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berusaha untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Jika perusahaan harus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harganya, akan meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun, seperti itu. Nah, studi kasus BUMDes. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi yang saya observasi, yaitu wisata Pantai Dubibir, Kecamatan Ketah, Desa Suboh, Kabupaten Situbondo. Nah, profil wisata Dubibir ini merupakan sebuah pantai, yaitu salah satu destinasi wisata alam yang sangat menakjubkan. Nah, dengan cara membangun dan mengembangkan wisata Pantai Dubibir ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Ketah sendiri. Nah, pemberian nama Dubibir ini bukan tanpa alasan. Ada sebuah cerita
Bapak itu bernama Bapak Ahlan. Dia adalah seorang perintis dan pembukaan wisata Pantai Dubir ini yang dulunya diambil dari kata bahasa Madura yang artinya adalah dua bibir. Karena pantai ini unik, terbentuk dari dua bibir, pantai ini sebenarnya terletak pada pembentukan pantai itu sendiri yang berpasir abu kehitaman dan lembut yang dulunya belum terbentuk adanya pasir. Nah, karena proses alam dan kebesaran Tuhan, pantai ini terbentuk yang dulunya adalah lautan dangkal, tempat kapal-kapal nelayan berlabuh. Jadi seperti itu untuk profil wisata Pantai Dubibir ini. Selanjutnya, pada era 4.0, wisata Pantai Dubibir ini mempunyai trik khusus dalam menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara memberikan tingkat kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan kebutuhan pengunjung. Karena itu adalah prioritas yang utama dalam memberi pelayanan yang baik terhadap pengunjung. Mengapa? Karena wisata yang menarik ini adalah hal lain yang cukup penting untuk terus ditingkatkan juga saat menghadapi atau melayani pengunjung. Nah, saat kelompok kami mewawancarai pemilik dari BUMDes, ketua BUMDes, beliau bercerita tentang cara menarik pengunjung agar bisa tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata ini. Nah, dengan cara mengadakan diskon agar minat pengunjung dan juga pengunjung akan selalu ingat ketika mereka ingin mengunjunginya. Nah, tak lupa juga di sini pihak BUMDes juga mengenalkan kepada kami pengunjung tentang nama Pantai Dubibir ini. Dan menurut pengunjung, wisata Pantai Dubibir ini adalah nama yang muncul dalam ingatannya. Jika ingin mengunjunginya, usaha tersebut dinamakan Pantai Dubibir karena di sana terdapat dua pantai wisatanya. Nah, komunikasi yang intens antara pengunjung dengan penjaga wisata Pantai Dubibir ini memungkinkan sekali untuk harmonis, untuk hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Seperti media sosial, juga WhatsApp. Contohnya itu WhatsApp, Instagram, serta Facebook adalah cara yang sangat ampuh untuk berkomunikasi dengan pelanggan setiap harinya. Nah, jadi dengan cara meningkatkan atau mengutamakan pelayanan yang baik, maka BUMDes tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap pengunjungnya. Mengapa demikian? Karena semakin baik pelayanan yang diberikan kepada pengunjung, maka pengunjung akan memberikan hal positif juga kepada BUMDes seperti pengunjung dapat kembali untuk mengunjungi ulang maupun dengan merekomendasikan produk yang akan dijual kepada teman atau kerabat dekat. Dengan demikian berarti BUMDes telah berhasil meningkatkan loyalitas pada pengunjung wisata Pantai Dubibir ini. Nah, kesimpulan dari wisata Pantai Dubibir ini adalah sebagai pengelola program yang menjalankan kegiatan usahanya secara profesional. BUMDes dapat dilakukan oleh pengurus dengan dibantu beberapa karyawannya. Anggota BUMDes sendiri adalah penduduk desa setempat yang diutamakan mempunyai jiwa wirausaha untuk meningkatkan kinerja usahanya. Nah, ini adalah contoh beberapa dokumen yang kemarin saya observasi bersama teman-teman saya. Pada slide terakhir, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.